tercapai. Tapi masih ada harapan masyarakat Air Sugian. Tadi sudah disampaikan. Pak Sadiana pengen ditampak jalan kami. Nah, kira-kira Pak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sumex Minggu dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat walafiat dan penuh barokah. Pengajian Akbar Kirun yang digelar di Desa Nusakarta Senin lalu menyoroti infrastruktur di Air Sugian. Kirun bahkan mengatakan sedih, kok masih ada jalan begini di Indonesia. Ini Indonesia apa bukan? Tapi alhamdulillah warga Air Sugian pilihan Allah karena termasuk orang yang sabar. Sementara calon gubernur Sumsel Mawardi Yahya juga menyoroti masalah Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama jalan utama bagaimana bisa menjadi hitam, maksudnya jalan aspal. Di depan jemaah, Mawardi nampak bersemangat kalau dirinya terpilih nanti akan mengubah Air Sugian lebih baik. Hadir pada pengajian tersebut Ja'far Shodiq, yang sudah 2 periode menjadi Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, dan kini mencalonkan sebagai bupati. Ja'far sudah berkali-kali masuk Air Sugian. Kini Air Sugian menjadi sorotan semua pihak setelah beberapa waktu lalu sempat viral anak sekolah tidak bisa masuk sekolah karena terjebak jalan berlumpur. Kini masuk musim kemarau berubah menjadi badai debu di mana-mana. Kini saatnya para calon pemimpin untuk unjuk pengaruh dan niat baik membangun. Semoga Air Sugian tidak hanya disebut karena buruknya infrastruktur, tetapi berubah menjadi lebih baik. Semoga. Sumex Minggu. Itu undang-undang, Pak. Dulunya kepala desa, Pak, boleh 5 tahun sekali. Setelah itu dia pergi dan dispensasi lagi, Pak, 6 tahun. Setelah sekarang naik 8 tahun, Bapak Ibu sekalian. Itu masa jabatan, yaitu 8 apa 9, Pak? 8 ya. Ya. Luar biasa, Pak. Nah, kalau kita lihat yang masih dalam mungkin terbayang di ingatan kita, kita ambil saja masanya Pak Syahril Usman. Bagaimana Pak Syahril Usman waktu itu untuk menjadikan Sumatera Selatan ini pemerataan pembangunannya, yang akhirnya beliau mengambil langkah kebijakan untuk memekarkan beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Oku Timur. Itu zamannya Syahril Usman. Oku Selatan zamannya Syahril Usman. Muratara zamannya Syahril Usman. Termasuk Patawang zamannya Syahril Usman. Masih banyak daerah-daerah yang mempunyai hasrat, ingin daerahnya maju, ingin jadi kabupaten sendiri, yang masih tertinggal. Pantai Timur masih tertinggal. Banyuasin Timur masih tertinggal. Muba Timur masih tertinggal. Kikim Arya masih tertinggal. Termasuk Gelombang pun masih tertinggal. Semuanya ingin Bapak Ibu sekalian mempunyai daerah otonomi baru supaya pemerataan pembangunan itu secara merata dirasakan oleh masyarakat kita dimanapun beradanya. Itu zamannya Pak Syahril Usman. Setelah itu bagaimana Pak Syahril Usman untuk memindahkan pelabuhan bom baru itu Pak ke daerah Sumsel. Dia bangun jalan, terbentang jalan itu. Ini. Setelah itu dia bangun yaitu bangunan yaitu pelabuhan antar pulau. Tapi masih ada PR kita. Pelabuhan Samudra Internasional belum terbangun, Bapak Ibu sekalian. Ini tugas kita. Hingga kapal-kapal besar dari luar negeri, baik untuk ekspor maupun impor, tidak bisa merapat
di Sumatera Selatan secara langsung. Setelah itu bagaimana Pak Syarul Usman akan mengangkat yaitu olahraga yang mayoritas dicintai oleh masyarakat. Akhirnya dia angkat yaitu bola kaki. Yang akhirnya Sumatera Selatan ada pemain bola kaki yang gagah Pak, hingga mendapatkan double winner. Bangga masyarakat Sumatera Selatan. Itu sejarah Pak, nggak bisa kita lupakan. Benar Pak aku dong. Bagaimana Pak Syarul Usman waktu itu pedulinya dengan pondok-pondok pesantren? Bagaimana waktu itu Pak Syarul Usman pedulinya terhadap pertanian, KTNA? Bagaimana Pak Syarul Usman waktu itu pedulinya dengan desa-desa? Setelah itu Bapak Ibu sekalian, masuk ke Alek Nurdin. Baik, Alek Nurdin tidak mau kalah. Beliau Bapak Ibu sekalian berjuang merebut yaitu supaya Sumatera Selatan menjadi event-event olahraga baik tingkat nasional, tingkat nasional maupun Bapak Ibu sekalian tingkat daerah. Yang akhirnya Sumatera Selatan karena ditunjuk adalah tuan rumah Asian Games untuk berlaga di Sumatera Selatan. Akhirnya pemerintah pusat berbondong-bondong membangun Sumatera Selatan dan banyak hotel-hotel tunggu di Sumatera Selatan. Itulah Jakabaring Sport City Pak, yang ada sekarang. Setelah itu bagaimana Bapak Ibu sekalian Pak Syarul Usman pedulinya terhadap pondok pesantren? Pak Kiai lah menjawab. Jangan saya Pak. Mana lagi kira-kira Pak? Kalau saya nanti salah Pak jawabnya Pak. Bagaimana yaitu Pak Alek Nurdin pedulinya terhadap P3N? P3N kalau ada mantan P3N jawablah Pak. Kira-kira apa itu Pak? Udah kira-kira, jangan saya menjawabnya Pak. Nanti salah. Bagaimana yaitu tentunya Alek Nurdin pedulinya terhadap pembangunan desa. Dibantunya setiap tahun operasional desa, bantuan setiap tahun. Ada mantan kepala desa Pak, tolong ingatkan. Apa benar apa tidak omongan itu? Itu Pak. Kenapa saya sampaikan Pak? Bagaimana Alek Nurdin pedulinya terhadap beban masyarakat? Beliau gratiskan pengobatan, dia gratiskan pendidikan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian yang hormati, bagaimana dia pedulinya akan mengangkat Sumatera Selatan, yang akhirnya Sumatera Selatan belum ada di provinsi lain diberi pemerintah pusat LRT Pak. LRT yaitu yang sengaja dari bandara menuju ke Jakarta. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana Alek Nurdin menata kota Palembang karena menjadi tuan rumah, menghilangkan kemacetan, dibangunnya musim 4, dibangunnya musim 6. Itu Pak. Masih banyak Bapak Ibu sekalian program-program beliau. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau saya sampaikan keseluruhannya, karena waktulah mungkin yang membatasi kita. Nah, tapi paling tidak diganti oleh Herman Dewi. Saya sebagai wakil, Bapak Ibu lah yang merasakan itu. Jangan saya merasakannya.
Tapi masih ada harapan masyarakat Air Sugian. Bahasa dia pengen ditampak jalan kami. Nah, kira-kira apa itu ya? Dan kebenaran Bapak Ibu sekalian, Wakil Gubernur pasangan saya adalah Ibu Anita Nuringhati. Beliau sekarang Ketua DPR Provinsi Sumatera Selatan. Beliau aslinya Klaten, suaminya Jogja. Ini sudah hampir Bapak Ibu sekalian 20 tahun di Sumatera Selatan. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan beliau akan hadir, yaitu di Kecamatan Air Sugian ini.